Wow, gebrakan Pertamina gandeng perusahaan Amerika garap teknologi EBT. PT Pertamina Persero menjajaki kerjasama dengan ExxonMobil melalui pengembangan riset dan teknologi minyak dan gas di sektor hulu, hilir, energi terbarukan maupun potensi bisnis lainnya. Menurut Direktur Utama PT Pertamina Nike Widiawati, kerjasama ini bagian dari upaya perseroannya dalam memperkuat dukungan kepada pemerintah dalam mengatasi perubahan iklim dan pemanasan global. PT Pertamina Persero dan ExxonMobil sepakat untuk bekerja sama dalam mengembangkan teknologi rendah karbon untuk mencapai target netral karbon pada 2050 atau lebih awal melalui pengembangan teknologi Carbon Capture and Utilization and Storage atau CCUS. Kerjasama ini ditandai dengan dilakukannya penandatanganan MOU antara Direktur Utama Pertamina Nike Widiawati dan Presiden ExxonMobil Indonesia Irtiza Hassayed pada konferensi tingkat tinggi perubahan iklim Perserikatan Bangsa-Bangsa di Glasgow, Skotlandia. Menteri BUMN Erick Thohir menyampaikan kementerian mendorong Pertamina untuk terus melakukan kolaborasi dengan berbagai pihak, termasuk perusahaan global dalam pengembangan teknologi CCUS. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan juga turut mengapresiasi dan mendukung upaya kerjasama kedua perusahaan. Menurutnya, kolaborasi tersebut akan memperkuat kemitraan strategis yang berkelanjutan antara Pertamina dan ExxonMobil yang telah terjalin sejak 1970-an di sektor hulu dan juga di sektor hilir. Peluang yang dikaji kedua perusahaan di Indonesia, kombinasi dari kebijakan pemerintah yang tepat dan kolaborasi industri akan berpotensi memberikan dampak yang luar biasa di sektor-sektor yang menyumbang emisi tertinggi, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Asia Tenggara, tuturnya. Menko Luhut menegaskan dalam rangka menghadapi perubahan iklim global, sangat penting untuk mengambil langkah-langkah pengurangan emisi gas rumah kaca untuk mengatasi peningkatan suhu global agar tidak melebihi 1,5 derajat Celcius. Nike Widiawati juga menuturkan dalam kaitan pengurangan emisi di sektor hulu, Pertamina telah meresmikan beberapa proyek CCUS pada lapangan migas dengan potensi pengurangan karbon dioksida hingga 18 juta ton. Menurutnya, tantangan dalam pengembangan CCUS terletak pada nilai investasi yang besar dan nilai keekonomian yang belum ideal. Dalam menjawab tantangan ini, Pertamina terus melakukan sinergi dan kerjasama dengan berbagai perusahaan migas dunia, sehingga dapat mengakselerasi implementasi CCUS melalui transfer teknologi, joint development, dan peningkatan capacity building. Bersama ExxonMobil, Pertamina akan mengembangkan penerapan teknologi rendah karbon untuk mencapai netral karbon dalam mempromosikan Global Climate Goals. Teknologi CCS diaplikasikan melalui penerapan proses injeksi CO2 ke dalam lapisan subsurface untuk diterapkan pada depleted reservoir di wilayah kerja Pertamina, serta mengkaji potensi skema hubs and cluster. Pertamina dan ExxonMobil juga akan mengkaji terkait berbagai data teknis bawah permukaan yang diperlukan untuk penilaian subsurface formation sebagai tempat penyimpanan CO2 dan karakteristik di lokasi tertentu di Indonesia. Dan juga akan mengkaji terkait berbagai data infrastruktur termasuk data pipa, fasilitas dan sumur untuk mengevaluasi penggunaan ulang infrastruktur yang ada untuk transportasi. Aplikasi teknologi ini juga dapat diterapkan pada produksi blue hydrogen yang dikombinasikan teknologi CCS. Aplikasi lainnya yang akan dikaji adalah CCUS, yaitu pemanfaatan CO2 yang akan diubah menjadi produk bernilai tambah yang penerapannya dilakukan di industri hulu dan hilir migas. Kembali menguat, prospek permintaan naik harga minyak selangit. Harga minyak dunia naik pada akhir perdagangan Senin atau Selasa pagi waktu Indonesia Barat. Harga minyak naik karena ekspektasi permintaan yang kuat dan keyakinan bahwa kelompok produsen utama tidak akan membuka keran terlalu cepat, membantu membalikan kerugian awal yang disebabkan oleh pelepasan cadangan bahan bakar oleh konsumen energi dunia nomor 1 China. Minyak mentah berjangka Brent dalam patokan internasional untuk pengiriman Desember menguat 99 sen atau 1,1% menjadi berakhir di 84,71 US dollar per barel setelah mencapai terendah sesi di 83,3 US dollar. Minyak mentah berjangka West Texas Intermediate AS untuk pengiriman Desember terangkat 84 sen atau 0,6% menjadi ditutup di 84,5 US dollar per barel. Sebuah jejak pendapat Reuters menunjukkan bahwa harga minyak diperkirakan akan bertahan mendekati 80 US dollar pada akhir tahun karena persediaan yang terbatas dan tagihan gas yang lebih tinggi mendorong peralihan ke minyak mentah untuk digunakan sebagai bahan bakar pembangkit listrik. Minyak rally ke level tertinggi multi tahun minggu lalu, dibantu oleh ribuan permintaan pasca pandemi dan organisasi negara-negara pengekspor minyak dan sekutu yang dipimpin oleh Rusia atau OPEC+, tetap berpegang pada kebijakan peningkatan produksi bulanan bertahap sebesar 400.000 barel per hari,
meskipun ada permintaan untuk lebih banyak minyak dan konsumen utama. Peningkatan produksi minyak OPEC pada Oktober tidak mencapai kenaikan yang direncanakan berdasarkan kesepakatan dengan sekutu. Berdasarkan survei Reuters menemukan pada Senin 1 November 2021 karena pemadaman paksa di beberapa produsen kecil mengimbangi pasokan yang lebih tinggi dari Arab Saudi dan Irak. OPEC Plus yang akan bertemu pada Kamis 4 November untuk membahas rencananya tentang produksi minyak mentah. Grup ini secara bertahap mengurangi rekor pengurangan produksi yang dibuat tahun lalu. Diragukan apakah OPEC Plus akan meningkatkan produksi minyaknya ke tingkat yang lebih besar. Carsten Fritz, analis energi di Commerce Bank Research, memperkirakan OPEC Plus mempertahankan penambangan 400.000 barel per hari pada pertemuan 4 November dengan anggota Kuwait dan Irak dalam beberapa hari terakhir menyuarakan dukungan mereka yang mengatakan volume tersebut cukup memadai. Komentar yang dibuat oleh dua negara terkemuka dalam aliansi Arab Saudi dan Rusia menunjukkan bahwa produksi pada Desember akan ditingkatkan seperti yang direncanakan sebesar 400.000 barel per hari. Dua kelas berat lainnya, Irak dan Kuwait, baru-baru ini menyatakan pandangan yang sama, ucap Carsten. Merasa bahwa posisi mereka akan menjadi posisi di mana status quo akan dipertahankan, sementara kedip dan anggukan akan diberikan dalam menerima pelanggaran kuota jika nilai Brent naik kembali ke wilayah tertinggi baru 7 tahun. Kata Jim Rittersberg, Presiden Rittersberg & Associates LLC di Galena, Illinois. Presiden AS Joe Biden mendesak negara-negara penghasil energi utama G20 dengan kapasitas cadangan untuk meningkatkan produksi guna memastikan pemulihan ekonomi global yang lebih kuat, bagian dari upaya luas untuk menekan OPEC Plus untuk meningkatkan pasokan. Harga minyak naik meskipun China mengatakan dalam pernyataan resmi yang jarang terjadi bahwa mereka telah merilis cadangan bensin dan solar untuk meningkatkan pasokan pasar dan mendukung stabilitas harga di beberapa wilayah. Harga minyak naik meskipun China mengatakan dalam pernyataan resmi yang langka bahwa mereka telah merilis cadangan bensin dan solar untuk meningkatkan pasokan pasar dan mendukung stabilitas harga di beberapa wilayah. Exxon dan Chevron sedang berupaya untuk menambah rig pengeboran di cekungan Serpi Permian setelah memotong tajam kru dan produksi di wilayah tersebut tahun lalu, kata perusahaan tersebut pada Jumat 29 Oktober 2021. Di sektor energi kami juga terus melangkah maju dengan pembangunan pembangkit listrik tenaga surya terbesar di Asia Tenggara. Perkuat kerjasama, Erik bawa oleh-oleh energi terbarukan dari Italia. Menteri BUMN Erick Thohir mengajak perusahaan panas bumi asal Italia untuk mengerjakan proyek di Indonesia. Untuk mendorong komitmen pemerintah dalam mengalihkan energi fosil ke energi baru dan terbarukan, Erick Thohir melakukan pertemuan dengan perusahaan gas bumi asal Italia, Enel Green Lower. Pertemuan tersebut dilakukan Erick di sela-sela pelaksanaan tingkat tinggi G20 2021 di Roma. Italia sendiri sudah mulai memanfaatkan energi panas bumi sejak tahun 1900-an dan saat ini menjadi salah satu negara yang memiliki teknologi pemanfaatan panas bumi termaju di dunia. Sistem pengelolaan PLTU di Italia sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan Enel yang menyerupai pola pengelolaan energi panas bumi di Indonesia yang dikelola oleh PT PLN. Karena hal itulah BUMN saat ini fokus membangun partnership dalam mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia sebagai komitmen untuk mencapai bebas karbon pada 2060. Erick menyampaikan komitmen Enel Green Power atas kerjasama dengan BUMN dilakukan untuk perkembangan energi terbarukan di Indonesia dalam rangka Indonesia bebas karbon. Adapun hasil pertemuan tersebut, perusahaan plat merah di sektor energi akan menggandeng Enel Green Power untuk mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia, khususnya merealisasikan net zero emission atau bebas karbon di tahun 2060. Di sisi lain, kerjasama bilateral tersebut menjadi bagian dari perjuangan pemerintah untuk mewujudkan eco lifestyle di tanah air. Erick sendiri sudah menginstruksikan kepada PT PLN untuk mencari investor baru dalam proses pelaksanaan EBT. Investasi baru dalam program EBT perlu didorong. Tujuannya tak hanya soal pendanaan, namun mendorong implementasikan eco lifestyle, sebuah gagasan yang menegaskan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Selain kerjasama dengan Enel Green Lower, dalam mencapai komitmen Indonesia bebas karbon, BUMN juga menyiapkan upaya lain. Di luar proyek rencana usaha penyediaan tenaga listrik atau RUPTL, Erick memandang penerapan eco lifestyle bagi masyarakat perlu dilakukan. Upaya itu pun sudah dirapatkan antara Kementerian BUMN dan Manajemen Perseroan. Karena energi terbarukan perlu new investment, dalam rapat terakhir dengan PLN, Erick sangat menekankan bagaimana PLN bersama Kementerian BUMN harus mulai menata ulang terlepas dari RUPTL. Kementerian BUMN pun menetapkan roadmap PLN hingga 2060 mendatang. Peta jalan tersebut untuk mendorong realisasi EBT hingga 2060.
Dalam skemanya, perseroan harus menyiapkan proyek pembangkit listrik tenaga panas bumi sebesar 21 gigawatt. Kemudian 15 tahun berikutnya perusahaan menyediakan 29 gigawatt. Perjuangan bersama yang dilakukan tersebut menjadi bagian dari perjuangan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan eco lifestyle di tanah air. Erik juga sudah menginstruksikan PLN untuk mencari investor baru dalam pelaksanaan EBT. Menurutnya, investasi baru dalam program EBT perlu didorong. Tujuannya tak hanya soal pendanaan, namun mendorong implementasikan eco lifestyle sebagai gagasan yang menegaskan keseimbangan antara pembangunan dan lingkungan hidup. Di luar proyek rencana usaha penyediaan tenaga listrik, penerapan eco lifestyle bagi masyarakat perlu dilakukan. Hubungan partnership dalam mengembangkan energi baru terbarukan di Indonesia menjadi komitmen BUMN untuk Indonesia mencapai bebas karbon pada 2060 serta komitmen pemerintah dalam mengalihkan energi fosil ke energi baru dan terbarukan.